ibu ini sakit stroke 2 tahun, tapi jalannya masih goyang-goyang. Dan ini kemarin, ini datang kedua. Datang pertama itu kemarin kita lihat bekas dari terapi tempat lain, bukan di mana itu, sampai gosong-gosong di kakinya sana itu, sampai biru-biru itu. Masih kelihatan nggak? Masih. Nah, coba itu. Bekasnya ini. Nah, itu bekasnya. Seperti itu. Itu udah berapa lama, Pak? Kira-kira? Wih, jenengan seminggu rene kok. Tapi 2 mingguan ya? 2 mingguan. Nah, tuh kayak gitu tuh, sampai kayak gitu. Ditunjukkan itu. Nah, itu aja pun cekap. Iya. Model-model kayak gitu. Kosong. Nah, gosong itu udah 2 minggu loh itu udah. Dulu kan biru ya, seminggu yang lalu kan biru sekali kelihatan. Dan jalannya masih miring-miring. Ini terapi kedua kemarin, ini seminggu dari terapi pertama udah kesini, tadi laporannya jalannya sudah lurus. Dan terapinya di mana nih nggak gosong-gosongin ini. Jadi kita sentuh di salur-saluran. Ya kayak gini modelnya. Orang sentuh di sini nggak pernah, kaki itu hanya akibat. Kenapa nggak bisa jalan? Itu dari sarafnya, bukan dari dagingnya, ototnya, atau dari tulangnya. Dari sarafnya yang bersumber dari mana? Dari otak sini. Maka orang stroke itu pasti CT scan. CT scan itu apa ya? Itu ronsen otak ini. Jadi tidak ada orang stroke itu di ronsen tulangnya kaki atau tulangnya tangan, karena nggak bisa gerak di tangan sama kaki, tidak ada. Pasti namanya CT scan. CT scan itu ronsen dari otak ini. Nah, itu sebuah tanda, sebuah barometer kalau orang stroke yang sakit ya memang dia masalah otak di sini. Maka tensi itu mengarahnya ke otak, tekanan darah itu ke otak. Nah, ini yang di terapi di mana ini? Yang tak terapi di mana nih? Ini adalah di otak sama di saluran saraf besarnya. Ketika saraf besar di terapi, nanti otomatis saraf-saraf tepi ini ikut, saraf kecil itu ikut. Nah, tangan, kaki itu saraf tepi, saraf kecil kalau cuma di mana nih. Nah, cara merapinya adalah ya model ini ditosok seperti ini, getar semua. Ini yang bermasalah masih bergetar. Tapi ini dipakai mainan enggak? Getar ini saraf-saraf ini namanya self healing. Karena ketika diginiin ini nggak boleh sakit, nggak boleh terasa sakit pasien. Jadi kalau orang stroke biasanya dengar terapi sudah trauma, karena apa? Ya biasanya kayak gitu, gosong-gosong dicowel-cowel model petir, model apalah, listrik dan sebagainya. Enggak kayak gitu, kasihan. Maka biasanya orang stroke itu kalau dengar terapi sudah trauma, karena pasti sakit. Kalau di Mahanani seperti ini, buktinya ini 2 tahun terapi tapi enggak ada perubahan yang signifikan. Ini baru sekali Pak nggih, seminggu ya. Coba cerita perubahannya apa kaki ini? Perubahannya niku tadinya kan jalannya iki miring kayak gini. Oh ya. Nah, sekarang alhamdulillah agak lempeng. Cuman nangisnya sama matanya belum. Ya. Mungkin caranya juga agak lancar juga nggih. Rodok cetok cuma nggih. Tesih bundel-bundel nggih. Nah, ini testi dari suaminya. Kenapa enggak langsung disembuhin Pak Bambang? Ya saya kan rugi. Datang sekali langsung sembuh. Enggak, Yunani. Kalau ya kita harus pakai logika. Pikir logik ya. Karena ibu ini sudah rusak. Rusaknya karena terapi tadi. Jadi kan ibu ini kayak elektronik. Ibu ini yang sakit, kalau stroke itu yang sakit itu kabel-kabelnya, jalur-jalurnya, jaringannya yang sakit. Nah, misalkan komputer rusak, ibu ini kalau dilihat tanda-tandanya itu gosong-gosong dan sebagainya, dan selalu kayak gitu, setiap terapi kemana-mana, itu sama saja komputer rusak, laptop rusak, dibawa ke tukang bengkel, sepeda ontel, sepeda kayu itu. Nah, sepeda ontel, sepeda kayu itu modelnya cuma dipukul, ditekuk, seperti itu, nggak ada kabel maksudnya di sepeda ontel itu. Ya maksudnya baru sekali ini maksudnya terapi kemana-mana ya, saya sampai ke Bojonegoro. Oh ya. Sampai ke pokoknya
Tawangsari, Pacitan, Heeh. daerah Sragen sana, Solo. Tapi maksudnya yang ngerti urat ini kan Saraf, baru ya, saraf. sini gitu saraf ini Ya. yang maksudnya yang Berarti terapi model terapi modelnya kan baru ini Jinan ketemu. baru gitu. Biasanya kesakitan Ibu. Biasanya kan di pulang Cowel-cowel terapi itu. gosong, pulang terapi gosong, nanti pulih dari gosong itu 10 hari, kadang-kadang belum pulih. Nah, ini buktinya ya, berarti udah 15 hari itu ya masih ada Iya. bekasnya ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan apa-apa, ini pembelajaran bagi yang keluarganya sakit stroke, ya kan? Kalau yang sakit itu nurut aja, mau dibawa kemana juga nurut, namanya orang sakit. Cuma ini harus wawasan seperti ini harus diketahui oleh keluarganya yang sakit stroke. Nah, ibu ini sudah ikatan saraf juga karena ibu ini sering nangis, itu udah ikatan saraf. Jadi orang stroke itu kalau sudah ikatan saraf ke otak tengah itu emosinya tinggi, kadang marah-marah terus. Kemudian yang kedua sering nangis sendiri, sering ketawa sendiri. Kadang gabungan antara tiga itu, emosi, nangis, kemudian ketawa sendiri, itu terjadi gabungan. Nah seperti ini. Jadi ini langsung nangis ini ya, karena ada ikatan saraf di otak tengah. Ini kalau di rumah sakit PON, rumah sakit pusat otak nasional, itu khusus untuk stroke itu. Nah, itu disuntik heparin ini di otak tengah ini. Tapi pertama adalah di sana antrinya panjang, bisa tahunan. Kemudian biayanya juga sangat mahal. Nah, seperti itu untuk wawasan yang punya keluarga sakit stroke. Ini yang sakit itu jalur-jalurnya ini. Nah, kita sentuh di sini. Ini kita totok ya di sini. Nah, langsung getar. Ini lambung aja kena. Kenapa? Sering nangis, maka pasti tekanannya, pressingnya ke otot-otot perut. Nah itu tangan ke atas, kakinya udah goyang-goyang ya, seperti itu. Cukup diterapi aja ya. Kalau itu kan terserah dari keluarga pasien. Kalau kesembuhan kita tuh nggak ngerti ya. Betul, Mahanan ini nggak ngerti kesembuhan. Meskipun kadang kita takjub. Baru sekali ya kayak Bapak cerita tadi. 2 tahun kemana-mana nggak ada perubahan. Sekiranya masih mbeyor-mbeyor. Baru sekali ke sini, pulang datang masih mbeyor, pulang udah lurus. Nah, itu Allah, Tuhan itu, bukan saya. Nah, saya juga takjub sendiri ya, heran. Kok bisa ya? Nah, itu kan tergantung juga amal perbuatan dari pasien, dari keluarga. Tapi yang jelas kalau kita menuju ke Jakarta dari Solo ini, dari Karanganyar ini, arahnya ke barat, pasti ya sampai ke Jakarta. Artinya kalau kita ngobatin orang atau diterapi dan terapinya itu ngerti jalurnya, ngerti jalannya, pasti juga akan sembuh. Cuma cepat dan tidaknya kita nggak ngerti. Beda kalau misalnya saya di Solo, Karanganyar ini, ya, kemudian saya mau ke Jakarta, arah saya ke timur atau ke selatan atau ke utara, ya nggak akan nyampe, kan gitu. Meskipun kita pakai jet pun juga nggak akan nyampe. Nah, ya sama ibu ini, ketika 2 tahun ditangani tidak pada tempatnya sampai gosong-gosong, pulang dari terapi pasti gosong, mau masuk terapi sudah ngeri dulu karena pasti sakit. Nah akhirnya seperti ini. Ini bukan saya perumahan ini terbaik, enggak, ini ilmu umum, ilmu umum. Biar orang stroke, keluarga yang punya keluarga stroke, anggota keluarga yang stroke itu ngerti. Kalau nggak ngerti kayak gini masuk ke dukun juga kan, apa sering nangis. Itu kan bertolak belakang ya, habis nangis terus ketawa gitu. Ya nggak ngerti. Nah, ini kemasukan sesuatu kan begitu. Tapi kalau ngerti ilmunya wajar karena ini otak tengahnya kena. Otak tengah itu berpengaruh ke kesadaran, kemudian ke memori masa lalu. Jadi ingatnya itu masa lalu terus. Kadang ini rumah saya merasa masih kecil, terus orang tua yang udah meninggal tuh merasa masih ada. Jadi kadang kayak ngobrol gitu. Nah itu
memori masa lalu muncul. Itu di otak tengah tempatnya. Nah, yang nggak ngerti larinya ke paranormal kan begitu. Nah, nanti larinya ya ke arah situ, ujung-ujungnya ke duit. Kasihan.